Mau juga abang yang layu. Stay true, Oke, selamat malam semuanya. Boleh minta tepuk tangannya yang meriah dong. Keren. Mungkin yang belum tahu ini acara apa teman-teman. Dari namanya A Blue Night Show. Acara komedi yang berbalut bokep. Jangan goblok panitia ini. Kok iso kepikiran gawe acara kayak gini loh. Mungkin panitia gak tahu teman-teman. Kalau ada dua malaikat pencatat amal manusia. Rokib dan Atid. Aku yakin malaikat ini bingung rek. Malaikat Atid pas dulu acara ini mencatat amal jeleknya. Malaikat Rokib ngaceng. Oke, mungkin kita awali dengan komik yang sangat baik sekali teman-teman. Saking baiknya dia gak pernah coli. Sumpah rek, arek iki gak pernah coli. Dan dia cerdas. Gak pernah coli, cerdas, masuk akal. Dan rumahnya yang belum tahu, Ambulu rek, tonggone guru salsa. Tenanan. Gak usah lama-lamanya mungkin ya. Beri tepuk tangan yang meriah buat Bagas. Pasti tas ngerti lagu gue. Cuma judulnya aku menyembuhkan semua. Silakan dilihat. Baru ngerti, baru rilis 8 hari lagu nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Temanya tapi salam. Kita santai aja dulu teman-teman ya. Saya tuh penampil pertama jadi kita santai, nggak usah terlalu ngotot. Stand up-nya kayak wong teman-teman. Santai, nikmati iramanya. Kalian kalau pengen stand up, tapi nggak iso stand up, minimal iso ngelucu, bener kan? Podo pengen. Kalian pengen tapi nggak iso, minimal iso. Cerdas kan? Saya tuh bener orang baik teman-teman. Keluargaku tuh agamis, keluargaku tuh religius teman-teman. Delon lah jenggotku. Aku nggak ngapus, aku orang yang baik teman. Makanya pertama kali saya dihubungi kayak Mas Bagas longgar tanggal ini. Iya gimana? Nanti ada job ngisi stand up blue. Hati kecil saya kayak menolak teman. Kayak apakah orang baik boleh bilang Makanya saya supaya lepas, saya butuh validasi teman-teman. Supaya saya lebih pede. Mas sampean. Boleh nggak mas orang baik bilang mas? Boleh, oke boleh ya. Cari oleh cari mati. Aduh, rusak. Saya tuh dulu ikut komunitas, ikut stand up itu harapanku saya tuh pengen jadi pribadi yang positif teman-teman. Saya tuh sudah izin, mah saya ikut stand up. Oh ya, itu stand up bukannya negatif, enggak, stand up itu positif. Ternyata 2 job terakhir saya itu habis ngerosting, terus bahas teman-teman. Ini apa yang positif ya kan? Aku mari dikon ngelek-ngelek, dikon bahas barang elek. Bahas Masiki. Enggak mas, sorry. Enggak. Saman ganteng mas, enggak. Sorry, saman ganteng. Enggak, tenang. Makanya aku kan dikongkon ngeblu teman-teman. Ini mempengaruhi saya yang awalnya orang baik-baik. Apa yang ada di kepala saya sekarang tuh kayak jadi blue. Jadi kotor teman-teman. Kalian pasti ngira ini logo kucing dengan kopi kan? Ini kucing dengan enggak. Itu tadi pikiran kotorku. Aku kalau berpikiran positif teman, enggak. Ini Temur itu beneran kucing dan kopi karena Temur kafe terbaik di Jember. Aduh. Soalnya enek owner ya. Enggak. Nah, ketika diberikan job ngeblu teman-teman, saya tuh yang repot siapa? Yang repot tuh saya. Saya tuh adalah orang yang terbiasa izin ketika melakukan sesuatu. Bahkan ketika saya ngejob, saya tuh selalu izin kepada mama teman-teman. Saya mesti izin. Enggak cuma kepada mama, kepada semua pun aku izin. Aku lelaki yang baik teman-teman. Kayak Mbak pinjem dulu. Mbak saya pulang dulu. Mbak saya keluar dulu. Enggak, beda. Aku baik, aku enggak tahu, aku enggak tahu kayak tenan. Aku ori. Ini kan kalau dibuka saya enek bubble wrap. Ya, terlalu ori kali gue. Makanya aku gini loh, masku job pertama aku roasting, job kedua aku ngeblu teman-teman. Nah, dua hal ini nggak bisa dibandingkan karena level kebejatannya itu lebih bejat blue teman-teman.
Saya nggak ingin jadi lelaki yang ketika diberi izin ngelunjak, ya kan? Lagi kalau diberi izin tuh ngelunjak, teman. Misalkan bentar aja ya, dilama-lamain. Gesek aja ya, dimasukin. Lelaki kan ngono, teman-teman. Nah, makanya tuh aku kok piye cara izin kepada orang tua. Saya kalau roasting itu masih bisa izin, teman-teman. Kayak, "Bu, saya mau izin roasting." "Apa itu le roasting?" "Roasting tuh ngeritik." "Oh, oke, halus." "Kalau ngeblu gimana?" "Bu, saya mau stand up ngeblu." "Blue itu apa?" "Blue band." Misalnya. Gak mungkin, tuh bohong, teman. Saya gak mungkin stand up bawain materi blue band. Kalau stand up bawa blue band, effort nih, effort. Enggak bariku stand up gue apa nih? Tak gue wes, gak bisa stand up gue blue band nih. Akhirnya teman, aku kok mikir gimana ya cara supaya aku itu stand up ngeblu, tapi aku diizini. Hanya saya mengambil jalan, saya nggak izin. Nah, mau izin Senin ya, kan saya nggak mungkin bohong kepada orang tua saya. Saya nggak mungkin bohong karena saya itu orang yang berbakti, teman-teman. Ingat, surga akhirat itu ada di mama. Nah, kalau surga dunia ada di aduh, berantakan. Saya itu benar orang baik, teman-teman. Saya itu nggak pernah, pasti kan nggak percaya. Mosok sekarang nggak pernah beneran, teman-teman. Ayo nggak ngerti itu apa sih? Cowok volley. Kan bukan, teman-teman. Aku tuh nggak, bukan karena saya itu sok suci, enggak. Tapi aku memikirkan kesehatanku. Itu mempengaruhi kecanduan, teman-teman. Ingat, kecanduan itu mempengaruhi daya tangkap otak dan pola pikir. Saya akan buktikan, nggak percaya, saya akan buktikan. Awan warna putih, tisu warna putih, kertas warna putih. Mas, jawab cepat, sapi minum. Ah, pinter ini Mas, berarti saya yang tukang. Pengenku Mas Iki tukang. Salah pilih aku, salah pilih penonton aku. Hebat masih, berarti masih nggak sudah, masih bersih ini, bersih aman. Saya tuh benar nggak pernah, teman-teman. Nah, bahkan teman, ada mitos yang berkata bahwa itu bikin dengkulnya kopong, iya kan? Iya kan? Ada yang bilang itu bikin dengkulnya kopong. Maksudku, kok iso? Nggak ada hubungannya, dan dengkul nggak ada hubungannya. Dengkul hubungannya mbak kentol, duduk. Betul kan? Maksudku, kebiasaan orang Indonesia itu seperti itu, membuat mitos yang nggak ada hubungannya sama sekali. Contohnya apa? Ada mitos yang bilang gini, jangan main maghrib, nanti kamu diculik gombel. Pernah kan dengar seperti itu? Ini aneh, teman-teman. Dari semua setan yang hubungannya dengan santet, kenapa hanya gombel dan hubungannya dengan sunset? Gak masuk akal. Ada mitos lagi yang ini mungkin warga Jember Kota baru tahu. Kalian kalau main di pantai selatan, itu nggak boleh pakai baju warna hijau, karena nanti akan diculik Nyai Roro Kidul. Nah, kenapa Nyai Roro Kidul pilih baju hijau gitu loh? Bayangkan ada warga Gumintir yang nggak tahu, terus dia datang ke Watulo, beneran diculik Nyai Roro Kidul pakai baju hijau, teman. Ganda saya culik karena memakai baju hijau. Wong Gumintir jawab, bodoh remah biru. Aneh teman-teman. Saya tuh nggak percaya mitos ini, saya tuh nggak percaya mitos, semua tuh nggak percaya. Makanya saya termasuk orang yang nggak percaya bahwa itu menyebabkan dengkul kopong. Kok aneh banget, teman-teman. Saya adalah korban fitnah itu. Saya tuh dulu pemain bola yang berhenti main bola gara-gara cedera lutut. Apa yang dibilang teman-teman saya? Kakean ciwe. Loh. Saya tahu cedera saya itu ACL. Cuma CL itu bukan. Ini tenanan cedera. Maksudnya gini loh. Biasanya masalah permasalahan atlet atau tim yang redup itu karena cedera, bukan karena onani. Manchester City kemarin kalah lawan Madrid ya karena banyak yang cedera, bukan banyak yang onani. MU sekarang redup itu bukan karena, pasti di otak kalian onana kan? Jok saya nggak seperti itu. MU redup karena onana onani. Malah aneh, malah semakin aneh. Mending tebakan onana ya mau. Tapi stigma ini teman, stigma ini ngerusak teman, asli ngerusak. Sampai ada fitnah seperti ini. Mosok sih arek zaman saya enggak, konku enggak normal guys, kon enggak nonton. Konku adalah contoh wujud lelaki yang enggak cool. Aku mikir lelaki cool, lelaki dingin enggak mungkin.
Soalnya lelaki dingin, mengkerut. Iya kan? Sing ngerti sing lanang tapi. Ra percaya isu-isu kademen mengkerut. Asli enggak masuk akal loh. Sudah jelas nih Mas iki kok iso. Gini-gini kok sama jelas nih Mas. Enggak perlu dijelas nih. Kok dijelas nih. Duduh nih. Wes. Rajur. Nah itulah iya mau kok mengkerut mah ya, kok mengkerut sampai saya lupa. Nah, kok mengkerut. Nah, ini aneh banget, teman-teman. Makanya aku difitnah, kok aku mesti enggak tahu nonton kok iso. Aku itu emang enggak pernah tapi aku normal. Aku isek nonton, aku ngerti. Aku tahu semua artis mulai dari Mia Khalifa, Mia Malkova, Mia B sampai Tamiya. Ngerti aku, sing paling cepet Tamiya. Ngerti kabeh aku. Makanya kenapa aku harus difitnah seperti itu? Sampai orang tanya, kok iso sih awakmu nonton tapi enggak. Nah, saya tuh enggak ada 3 alasan, teman-teman. Alasan yang pertama, aku itu wong api. Aku nonton cuma positif tok. Lah, gitu. Kok iso ya? Tak kasih tau temen-temen, tangan kita itu dibuat untuk zikir, bukan zakar. Alasan yang kedua, aku timik bapakku. Bapakku kereng, bapakku pemarah, bapakku lek wis ngamuk, itu main tangan teman-teman. Bayangkan aku di kamar terus kegep bapakku kayak, "Sapa nguri awakmu cepat? Sejak kapan kamu cepat? Le tukun rokok piro ya? 1 pak." Bapakku beneran kewenceng teman, gak iso dulu aku gak iso. Bapakku kayak spek Nabi Adam teman. Bapakku mirip dengan Nabi Adam karena fase awal pernikahan dengan istrinya, bapak saya itu berpisah mirip dengan Nabi Adam dengan Siti Hawa, mirip. Bedanya Nabi Adam pisah jadi khalifah, bapakku jadi TKI. Tenaga Khalifah Indonesia. Tapi negara tempat turunnya pun mirip. Nabi Adam turun di India, bapakku turun di Malaysia. Negara ini mirip, sama-sama punya jarjit. Tahu jarjit kan? Jarjit itu karakter Upin Ipin yang meluapkan segala emosinya, baik itu senang, sedih maupun kecewa dengan pantun. Misalkan dia kecewa kayak 2 3 hiu botol, alah. Alasan yang ketiga, aku guru teman-teman. Gak cocok guru, gak cocok. Aku tuh guru teladan. Aku itu kalau pelajaran itu mesti menerapkan pembelajaran interaktif. Muridku tak jak ngomong kayak, ayo anak kita belajar antonim, lawan katanya depan apa? Belakang. Lawan kata atas, bawah. Ada yang tanya, Bapak lawan katanya kontrol apa? Kontrol. Saya nggak mungkin teman-teman, karena guru sekarang itu berat. Mereka dihadapkan dengan murid yang speknya seksi-seksi teman-teman. Ada murid yang speknya itu cakwe, spek cakep dan nak diajak wedang ronde, aman. Iki lek tak terus ini gak iso. Ada lagi spek cantu, cakep dan nak diajak bantu-bantu. Ada lagi yang ketiga spek cantot. Wah berat, masih ngerti waduh. Cantot itu cakep dan nak diajak nonton Tottenham. Tapi sekarang saya tuh sudah berhenti, teman-teman, karena saya sadar bahwa guru itu adalah profesi yang mulia. Saya nggak boleh menuruti hawa nafsu teman-teman. Makanya teman saya itu sampai kepo, kayak kok iso saya mau berhenti nonton. Oke lah kita maklum kamu nggak, tapi kok iso kamu berhenti nonton. Ini mungkin bagi para dan tak berikan saran. Ada yang tanya gimana caranya berhenti? Alihkan tayangannya. Aku sekarang sudah beralih, saya nggak pernah nonton karena saya sekarang nonton drama Korea teman-teman. Keren banget tampilanku Len. Opa bro. Saya suka nonton drama Korea dan artis favorit saya itu namanya Park. Saya suka nonton drama Korea terlepas dari filmnya, saya itu suka dengan budayanya. Orang Korea itu punya budaya yang namanya marga. Mereka kalau misalkan nama bapaknya Kim, maka nama anaknya ke bawah itu namanya Kim semua. Setuju kan ya? Contohnya siapa? Pelatih sepak bola kita dulu Shin Taeyong. Shin Taeyong itu punya anak yang suka main sepak bola namanya Shin Jae-won.
Bayangkan kalau Sintayong punya anak yang suka belajar, namanya Sinau. Bayangkan kalau Sintayong punya anak lagi yang suka belajar matematika, namanya Sinkostan. Bayangkan kalau Sintayong punya anak lagi yang suka belajar ngaji, namanya Sinsodot. Bayangkan kalau Sintayong punya anak yang suka tapi ketika hamil, dia nggak mau tanggung jawab, kayak nggak mau tahu aku Sin, pokoknya kamu harus tanggung jawab karena ini yang hamilin kamu. Sinten nggih. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.